Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok SMP 27 Surakarta yang beranggotakan Sueb Ribi Ihrofani, Budi Paska Yunata, Prima Renia Esa Pelita Rianti, Mbak Nur Rahmasari, dan saya sendiri Dwi Arianti sebagai juru bicara untuk menyampaikan hasil rangkuman kelompok kami yang membahas tentang problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai siswa. Lanjut. Seperti yang kita ketahui bahwa UPD dimulai dengan tujuan utama yaitu mengembangkan dan pendalaman pemahaman siswa dalam hal ide-ide besar dan pertahanan dalam disiplin akademik. Untuk mencapai hal ini, siswa perlu mendemonstrasikan 6 aspek pemahaman, diantaranya yaitu menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, mengubah perspektif, berempati, dan menilai diri sendiri. Selanjutnya, problematika dan evaluasi dari penerapan UBD adalah bagaimana siswa dapat memiliki pemahaman dan kemudian mendemonstrasikan atau menunjukkan keenam aspek pemahaman secara menyeluruh dengan keterbatasan yang dimiliki masing-masing. Siswa tentunya juga perlu mengikuti dari alur kurikulum yang telah disusun oleh guru. Problematika yang pertama yaitu mengacu pada taksonomi Bloom, di mana setiap siswa itu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Dalam satu kelas terdapat kemampuan tingkat yang berbeda dari C1 sampai C3, dan ada yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi C1, C4 sampai C6. Nah, pada pendekatan kurikulum UPD, guru menentukan tujuan akhir sesuai kemampuan peserta didik dengan tujuan mencakup kemampuan rata-rata pada peserta didik di kelas, sehingga peserta didik yang mempunyai kemampuan tinggi belum bisa meningkatkan ke tingkat selanjutnya karena harus menyesuaikan dengan kompetensi rata-rata yang ada di kelas. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan yaitu dapat dilakukan pengelompokan peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuannya dalam satu kelas agar guru dapat fokus meningkatkan kemampuan peserta didik tanpa memikirkan peserta didik dengan kemampuan di atas peserta didik yang lain. Selanjutnya, problematika yang ketiga yaitu keterbatasan transfer dalam pembelajaran. Di dalam kurikulum UBD, menggunakan UBD ini menuntut peserta didik untuk mengaitkan pembelajaran sesuai dengan kehidupan nyata. Sedangkan secara khusus, buku teks saat ini fokus pada konten saja dengan sedikit soal dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membuat kesulitan peserta didik untuk mentransfer pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Solusinya sebaiknya peserta didik itu mencari sumber belajar tidak hanya dari satu buku teks saja, tetapi dari berbagai sumber. Peran guru juga perlu menyediakan sumber yang lebih valid. Problematika yang selanjutnya adalah desain UPD belum ada penekanan dalam pemilihan konten yang tepat bagi peserta didik. Ya, belum ada penekanan konten yang tepat. Solusinya, kreativitas pembelajaran yang dirancang harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik agar lebih baik jika penerapan pembelajarannya itu dikaitkan dengan kehidupan nyata atau kontekstual, sehingga peserta didik itu dapat mengonstruksikan pengetahuannya sendiri melalui pembelajaran tersebut. Problematika yang selanjutnya adalah desain UPD belum mengantisipasi miskonsepsi peserta didik menurut Pertiwi. Nah, solusinya adalah untuk menentukan asesmen terlebih dahulu sebelum asesmen diagnostik. Mengapa penting? Karena dalam pembelajaran UPD itu peserta didik membangun pemahamannya itu melalui kegiatan konstruktivisme. Nah, di sini, dalam proses pembelajaran, membangun pemahaman peserta didik itu dapat menggunakan referensi yang valid dan mencocokkan dengan pemahaman mereka untuk mengurangi terjadinya miskonsepsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa problematika yang dihadapi oleh peserta didik dalam penerapan UPD ini adalah yang pertama adanya variasi kemampuan peserta didik yang berbeda. Sehingga guru perlu untuk mengelompokkan peserta didik ke dalam satu kelas yang sama. Kemudian adanya kemampuan untuk mentransfer pengetahuan ke dalam kehidupan nyata yang masih kurang. Solusi yang ditawarkan itu dengan memberikan pembelajaran
buku teks yang kontekstual. Kemudian selanjutnya adalah belum mengantisipasi terjadinya miskonsepsi, sehingga perlu adanya tes diagnostik untuk menganalisis materi yang sering terjadi miskonsepsi. Gitu. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.